Tahun 2024. Rasanya kehidupan berjalan begitu cepat berlalu. Seakan hari kemarin kita masihlah bocah yang bermain bola di siang hari dan pergi ke sungai pada sorenya. Tetapi lihatlah kita sekarang. Jika dihitung melalui umur, maka sudah banyak kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Perasaan-perasaan baru muncul seiring berjalannya waktu. Merasakan cinta pada seseorang yang membuat hati kita luluh, rasa tanggung jawab kepada keluarga yang masih utuh maupun hanya tersisa beberapa orang saja, perasaan cemas akan hal-hal yang mungkin terjadi jika kita tak melakukan sesuatu dengan sempurna, bahkan penyesalan pada kejadian-kejadian yang kita harapkan tidak pernah terjadi dalam kehidupan ini. Nyatanya, semakin manusia bertambah umur, maka fungsi berpikir otak akan semakin kritis. Pemikiran-pemikiran yang dulunya dianggap bukanlah sesuatu yang besar, kini menjadi sebuah ancaman jika kita tak bisa melakukan pencegahan. Manusia berkembang melalui pengalaman dari fenomena-fenomena yang pernah ia alami dalam hidupnya. Fenomena yang terjadi bisa saja sesuatu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Sebagian orang mempunyai kemampuan untuk berkembang bahkan dari fenomena paling buruk dalam hidupnya. Namun, sebagian lagi tak memiliki kemampuan itu dan terombang-ambing dalam perang masa lalu yang tak pernah usai. Perang yang tak usai itu akan memberi dampak pada keadaan masa kini hingga kondisi masa depan. Lantas, jika kehidupan ini penuh dengan penderitaan dan kesedihan, apakah kita masih bisa untuk berhasil dan bahagia? Manusia adalah makhluk yang dianugerahi oleh berbagai macam kemampuan untuk bertahan hidup. Seiring berjalannya waktu, kemampuan bertahan hidup itu berkembang menjadi suatu skill seorang individu untuk melakukan sebuah pekerjaan. Umumnya, pekerjaan dibagi menjadi sektor penyedia barang dan penyedia jasa. Bekerja merupakan sebuah kebutuhan seseorang manusia untuk bertahan hidup. Hasil dari bekerja adalah menerima upah berupa uang dengan nominal tertentu. Uang dibutuhkan untuk membeli berbagai kebutuhan mulai dari sandang, pangan, dan papan. Namun, di luar dari itu semua, manusia juga memiliki kecenderungan untuk memiliki barang-barang yang disukai. Atau, uang tersebut juga dapat dipakai untuk melakukan suatu aktivitas yang memerlukan biaya tambahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kemampuan seseorang dalam menghasilkan seberapa banyak uang dalam satu waktu adalah tolak ukur keberhasilan pada umumnya. Keberhasilan itu diambil dari kesimpulan bahwa seseorang yang mempunyai banyak uang akan dapat melakukan hal apapun yang diinginkan. Orang-orang akan mengeluarkan usaha lebih untuk mengejar ketertinggalan dari panutan-panutan yang diikuti. Akan tetapi, banyak juga yang telah berusaha mati-matian, namun tak mendapatkan hasil setimpal dari kerja keras yang dilakukan. Terkadang, ada beberapa orang yang mempunyai keberuntungan untuk sukses lebih awal dibandingkan mereka yang telah bekerja keras. Faktor yang tidak dapat didefinisikan ini menjadi sebuah ketidakadilan bagi setiap manusia yang hidup. Banyak orang berpendapat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, namun nyatanya hasil tidak selalu tentang seberapa besar usaha yang dilakukan. Manusia tidak mampu mengontrol hal-hal yang berada di luar kendalinya. Seseorang hanya dapat merespon terhadap suatu kejadian tanpa berharap akan sesuatu yang tidak mungkin dapat terjadi. Hal itu merupakan basic dari ajaran Stoikisme. Stoikisme mengajarkan untuk lebih mengenal diri sendiri untuk mengetahui tentang kemampuan dan ketidakmampuan. Manusia cenderung sering mengalami kejadian-kejadian tidak menyenangkan lebih banyak dibandingkan kejadian yang menyenangkan. Hal tersebut karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai hubungan timbal balik dari sesamanya. Contohnya,
adalah jika kita terjebak dalam kemacetan, maka pikiran kita pasti akan merasa kesal. Namun, bagaimanapun, kemacetan tak akan bisa selesai, walaupun diri kita merasa tidak nyaman. Di dalam situasi tidak menyenangkan itu, kita dapat memilih untuk marah-marah maupun menenangkan diri kita. Respon tindakan kita contohnya adalah dengan menikmati musik atau memakan cemilan kesukaan kita sambil menunggu kemacetan berakhir. Stoikisme mengajarkan tentang pengendalian diri dari faktor luar untuk mencapai kebahagiaan. Prinsip stoikisme menelaah tentang makna kecukupan dari hidup. Seseorang harus tahu kapan ia dapat memulai dan kapan ia harus berhenti dalam suatu hal. Kemampuan untuk berhadapan dengan ketidaknyamanan serta hal-hal yang tidak dapat dikontrol adalah sebuah pelajaran untuk menemukan ketenangan dari kejadian yang tak bisa kita kendalikan. Kehidupan didasarkan dari kemampuan kita untuk melakukan suatu hal. Stoikisme mengajarkan untuk melakukan hal-hal yang berada dalam kendali kita dan merespon dengan bijak pada hal yang berada di luar kendali. Dalam masa yang penuh dengan perubahan dan tantangan ini, kita diajarkan untuk lebih memahami tentang hal yang dapat dilakukan. Jadikan ide-ide dan keinginan kita menjadi sebuah hal untuk dimulai. Mengetahui akan batasan kemampuan diri dan juga mengambil peluang adalah ajaran yang baik dari filsafat Stoikisme. Seseorang dapat menyelesaikan sebuah perang masa lalu dalam dirinya jikalau ia mengetahui tentang kemampuan diri untuk menghadapi hal-hal di luar kendali dan berdamai dengan keadaan.